Assalamualaikum sahabat PHR. Hari ini saya masih akan membahas kota Saranjana yang dialami Tantri Kotak saat konser di Kota Baru. Seperti biasa saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat PHR di udara. Teruntuk Dapur Mama Dina, Channel Hamto, Wanto BKL, Kamal Gondang, Sarip Salim, Umi Norazi Zamzamri, Angga Saputra, dan masih banyak lagi. Terima kasih untuk komentar-komentar positifnya. Yang belum tersapa, tunggu di video berikutnya ya sob. Band Kotak pada saat itu manggung di Kota Baru. Tantri bersama kawan-kawan satu bandnya. Masih sekitar tahun 2005 karena konsernya setelah kejadian yang dialami Ari Lasso. Pada saat mau konser seperti biasa, band Kotak di briefing dulu. Ternyata panitianya satu orang yang sama seperti pada saat konser Ari Lasso. Panitia itu berkata, "Mbak, kalian jangan kaget ya. Kemarin itu Ari Lasso main di sini. Akses pintu hanya satu. Jangan kaget kalau penontonnya hilang setengah." Awalnya Tantri Kotak merasa heran. Masa bisa begitu? Tapi tidak terlalu ia pikirkan. Lalu band Kotak pun manggung di pinggir laut. Karena ucapan panitia sebelumnya, Tantri merasa penasaran hingga tanpa sadar ia pun memperhatikan penontonnya. Benar saja, ada yang aneh. Penontonnya sangat padat sekali. Namun hal aneh yang Tantri perhatikan itu, penonton tengah sampai depan pada aktif berjoget. Sedangkan separuhnya yang belakang hanya dia mematung menonton saja. Setelah setengah lagu, saat Tantri membalikan badan sebentar ke arah drum, ketika melihat penonton lagi, benar saja separuh penonton hilang dalam sekejap. Tantri pun terheran-heran. Bagaimana mungkin? Tadi penonton sangat padat sekali. Sedangkan pintu keluar hanya satu. Bagaimana bisa secepat itu? Kalau ya mereka pulang, harusnya berisik suara kendaraan. Tapi ini tidak. Sunyi. Sebagai seorang yang profesional, ia menekan perasaannya. Ada rasa takut, juga penasaran. Setelah konser, Tantri pun bertanya-tanya. Mereka itu siapa? Lalu panitia pun menjawab, kalau mereka adalah warga kota yang hilang atau yang banyak orang kenal sebagai orang Saranjana. Mendengar itu, Tantri pun memutuskan untuk mempercayai dengan apa yang dirasakan dan dilihatnya. Menghargai sebuah budaya dan tiap kisah dari berbagai Nusantara. Setelah manggung, Tantri pun memutuskan tidur bersama di hotel. Karena pengalaman barusan membuat dirinya dan tim merasa cukup takut. Dan Tantri pun mengaku tidak bisa tidur pada malam itu. Pengalaman spiritual yang gak bisa dilupakan baginya dan sangat berkesan. Demikian kisah para musisi yang mengalami hal gaib di Kalimantan Kota Baru. Dari sumber yang saya kumpulkan,
orang Saranjana memang sering mengikuti acara-acara besar, konser musik, dan terutama acara pengajian yang didatangi ustadz-ustadz kondang. Bahkan, info dari beberapa subscriber orang Saranjana berbaur dengan masyarakat sekitar. Ada yang berjualan di pasar, tapi sering menundukkan kepala karena tidak mau ketahuan identitasnya. Bahkan pernah juga datang motor 34 unit yang sudah dibayar cash. Untuk masyarakat sekitar, hal ini tidaklah aneh. Tapi untuk masyarakat di luar Pulau Kalimantan mungkin merasa aneh. Oleh sebab itu, percaya atau tidak, kembali lagi pada diri masing-masing. Jangan memaksakan diri untuk percaya. Anggap saja kisah fiksi atau hiburan. Jangan dibawa baper atau menyinggung kawan-kawan yang memang mengalaminya langsung. Tetap saling menghargai meski berbeda pendapat. Masih sangat banyak kisah menarik dan misteri dari Pulau Kalimantan, terutama Kota Baru tentang kisah Saranjana. Kisah selanjutnya Sobat THR akan saya bahas kisah Padang 12 dan Uwentira. Bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya ke sahabat di udara, silahkan kirim ke horror.reborn@gmail.com. Sekian, terima kasih.